Pasca dibongkarnya pagar-pagar Curucuk Bambu di pesisir utara Kabupaten Tangerang itu, muncul berbagai pemberitaan yang membuat kita semua menjadi kaget. Di kawasan ini, kawasan yang dipagar menggunakan cerucuk bambu sepanjang lebih dari 30 km atau 30,16 km itu telah terbit sertifikat hak guna bangunan atas nama beberapa perusahaan serta sertifikat hak milik atas nama perorangan. Dan baru terjadi di Republik ini di era era siapa ya? Kalau kita bicara era Pak Prabowo, faktanya Pak Prabowo dilantik baru 100 hari ke belakang. Artinya pagar Curucuk Bambu dan terbitnya sertifikat ini sudah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Pantas saja ya, salah seorang influencer pendukung Pak Jokowi, yaitu Pak Permadi Arya alias Abu Janda, ini ngotot sampai pencilaan turun ke pesisir utara Kabupaten Tangerang mencari warga, meminta komentar dari mereka dan mengklaim bahwa pagar itu adalah hasil swadaya masyarakat, tidak ada dalang pengusaha atau konglomerat di belakangnya. Ya, Pak Permadi Arya akhirnya terkuak ya. Meskipun sampai hari ini belum ada satupun pengusaha, perorangan atau siapapun yang mengaku bertanggung jawab atas berdirinya pagar tersebut, kecuali staf desa yang mengaku sebagai komandannya para nelayan dan aktivis jaringan rakyat Pantura yang mengaku berlatar belakang mahasiswa, tapi nyatanya ketika dicek adalah mahasiswa yang sudah drop out, sudah dikeluarkan dari kampusnya, tidak ada lagi orang yang mau mengakuinya. Dan pengakuan orang-orang ini dinilai oleh publik hanya ngibul dan mengada-ada, karena pagar bambu sepanjang lebih dari 30 km atau 30,16 km ini tentu saja tidak memakan biaya yang sedikit, mulai dari pengadaan bambu atau pembelian bambu sampai operasional pemasangannya. Dan jika ini dilakukan oleh para nelayan, bagaimana aktivitas mereka? Sedangkan mereka setiap hari dituntut oleh keluarganya, anak istrinya untuk mencari uang, mendulang ekonomi, yaitu mencari ikan di laut untuk kemudian dijual. Tapi ini malah diklaim melakukan pemagaran pakai uang sendirilah, gotong royong lah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan hari ini orang yang paling banyak dicari adalah Pak Tarsin, staf desa dan seorang yang mengaku berlatar belakang mahasiswa tapi ternyata sudah drop out, yang pada awal munculnya polemik ini mengaku bahwa pagar-pagar itu adalah hasil swadaya masyarakat. Di wilayah atau kawasan yang dipagar tersebut sudah terbit ratusan sertifikat hak guna bangunan atas nama beberapa perusahaan serta sertifikat hak milik atas nama perorangan. Informasi yang beredar, perusahaan ini adalah anak perusahaan Agung Sedayu, pengembang proyek PIK yang juga berafiliasi dengan proyek strategis nasional. Lagi-lagi direktur dari perusahaan ini adalah bukan orang sembarangan. Kenapa saya bilang bukan orang sembarangan? Karena sosok ini yang menjabat sebagai direktur utamanya adalah mantan kepala Basarnas yang juga
purnawirawan TNI Angkatan Laut berpangkat Jenderal Bintang 3. Bukan kaleng-kaleng ya, bintangnya 3 di pundaknya. Dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPD RI. Pantas saja ya ketika para nelayan berkeluh kesah mengadu ke dinas terkait, lalu dari dinas terkait ke kementerian terkait, ini tidak berujung. Bayangkan saja, proyek pemagaran ini terjadi sudah sejak pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat di era itu tahu tentang persoalan tersebut. Karena ya mungkin itu tadi ya, ada satu perusahaan besar anak dari perusahaan Agung Sedayu yang di dalamnya adalah Jenderal Bintang 3. Belum lagi orang-orang yang juga ada di dalamnya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sehingga ketika para nelayan ini berkeluh kesah, mengeluh tentang kondisi mereka yang merasa dirugikan atas pemagaran tersebut, kesana sini mentok. Baru setelah viral di media mainstream dan media sosial, Pak Prabowo turun tangan dan pagar-pagar itu diberangus, diratakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Yang ini dibantu oleh masyarakat serta nelayan. Jadi jelas ya, kalau beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwa pagar cerucuk bambu sepanjang 30,16 km ini adalah hasil swadaya masyarakat atau patungan para nelayan, ini ngibul dan dipastikan bohong. Karena faktanya di sekitar pagar ini sudah terbit sertifikat HGB serta sertifikat hak milik atas nama pribadi. Sertifikat HGB ini atas nama perusahaan properti, perusahaan besar, anak dari perusahaan raksasa yang di dalamnya ada orang-orang yang mempunyai pengaruh besar, yang menguasai tentang lautan, serta mantan Jenderal TNI Angkatan Laut dengan pangkat Bintang 3. Kita berharap kasus ini terus diungkap terang benderang, serta pihak-pihak terkait bisa memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pemagaran laut tersebut. Tidak hanya sanksi 18 juta per kilometer, tetapi juga ada sanksi yang lebih tegas lagi untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Karena kita tahu laut ini adalah bagian dari kedaulatan bangsa yang ya tidak boleh diobok-obok ya.